Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa meskipun hanya lewat udara dan hanya lewat dunia maya, tapi tentunya tidak mengurangi kebersamaan kita dan tentunya tradisi selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap berada di dalam kebaikan, tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan hidayah, inayah serta taufiknya agar tentunya kita tetap berada di dalam Islam, berada di dalam keimanan sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah mengizinkan kita untuk masuk ke surganya. Alhamdulillah mitra JC, kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita bersua dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa menikmati berbagai macam keindahan yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan pada pagi hari ini, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih segar, masih bisa menikmati sarapan pagi atau kopi di pagi hari. Tentu ini adalah sebagian kecil nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Dan mitra yang dirahmati Allah, di tengah kita menikmati nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, ada juga yang merasakan pahit, ada juga yang merasakan kelaparan, ada juga yang merasakan kegetiran dalam menjalani hidup. Maka ketika pada pagi hari ini kita merasakan kebahagiaan, memiliki sesuap nasi untuk dimakan, Allah yang sangat misal anak manusia dan ia memiliki makanan, tempat teduh untuk berlindung, maka kata Rasulullah seolah-olah dia memiliki seluruh dunia. Jadi ini adalah sebuah nikmat yang Masya Allah sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Berdoa pada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa mitra jasi selawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mitra jasi yang dirahmati Allah seperti biasanya kita di radio 107.3 FM tidak live, tapi khusus di kesempatan pagi hari ini kita bukan live ya, siaran tunda. Nah, tentu mitra jasa Allah, ada sebuah hal yang sangat menarik untuk sama-sama kita bincangkan di hari Senin, ya. Di hari Senin ini, di pagi hari di mana kita masuk kerja, ya, dan kita harus bersyukur kita masih bisa bekerja. Kenapa? Karena memang ada beberapa di antara kita yang di tengah kondisi pandemi tidak memiliki pekerjaan. Ribuan orang tergusur ya dari pekerjaannya. Ya, ini adalah sebuah kondisi di mana memang dan ya alhamdulillah kita masih bisa bekerja pada pagi hari ini. Masih bisa mengerjakan tugas-tugas kita untuk mencari ridha Allah melalui pekerjaan kita. Dan di hari Senin ini balik lagi Pak Khalid ingin berbincang ya tentang satu tema ya. Jadi imponderabilia. Kenapa tuh imponderabilia? Nanti kita akan bahas. JC, ketika sesuatu maka otomatis dia akan mengumpulkan berbagai macam upaya, mengumpulkan berbagai macam daya untuk sampai kepada tujuan tersebut. Jadi ada sebuah perkataan dari Pramudia Anantatur, beliau merupakan seorang penulis buku Bumi Manusia dan sastrawan Indonesia. Ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi
di dalam samudra. Ada kekuatan yang sangat luar biasa besar, dan itu tersembunyi di gunung-gunung Merapi. Ada kekuatan yang sangat dahsyat, ya, di dalam perut bumi, dan itu sangat dahsyat. Nah, imponderability adalah sesuatu yang menakjubkan, dan ya kita nggak pernah terpikir kok bisa ya, bisa menggulung ombak, dan ombak itu bisa menghempas kita sampai kita tak berdaya, bahkan sampai kita kehilangan nyawa. Lalu Gunung Merapi itu menyimpan berbagai macam kekuatan, ya, magma, lava, yang itu bisa menghancurkan umat manusia. Dan bumi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menggoyangkan datarannya, sehingga kita semua tenggelam atau tertimbun tanah yang karena goyangan tersebut. Nah, jadi ini ada kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Dan Pramudia melanjutkan kembali perkataannya. Dan begitupun dengan manusia, ada kekuatan dahsyat yang ada di dalam diri manusia ketika dia tahu tujuan hidupnya. Nah, ini sangat menarik sekali nih, kalau misalkan kita bincang. Berarti ada tujuan, ada kekuatan dahsyat yang ada di dalam diri manusia ketika manusia itu tahu tujuan hidupnya. Ini sangat menarik sekali. Karena ya kita melihat tadi samudra itu punya kekuatan dahsyat untuk menggulung ombak dan menghempaskan ia ke daratan. Lalu ada gunung berapi dengan lavanya, dengan magmanya, itu bisa menghanguskan sesuatu yang dekat dengannya. Lalu juga ada bumi yang bisa menggoyangkan dan meruntuhkan apa yang ada di atasnya. Dan manusia ketika dia tahu tujuan hidupnya, maka dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini semacam keterkaitan antara kekuatan dan tujuan. Jadi imponderability yang kita bahas pada hari ini adalah imponderability itu adalah sesuatu yang menakjubkan, yang ketika kita melihatnya itu kita, Masya Allah, besar sekali, takjub. Begini, kalau misalkan samudera itu memunculkan ombak yang setinggi 20 meter, bagaimana perasaan kita? Pasti kita, Masya Allah, maksudnya ini sangat luar biasa besar, ya. Dan ya itulah imponderability. Nah, balik lagi dengan tujuan. Jadi ketika Pramudia mengatakan bahwasannya ada kekuatan dahsyat yang ada di dalam diri manusia ketika dia mengetahui tujuan hidupnya, maka ini sama seperti apa yang Allah berikan pada kita. Jadi Allah menciptakan kita pasti dengan tujuan. Ya, Allah menciptakan kita pasti dengan tujuan. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di semesta pasti dengan sebuah tujuan. Nah, permasalahannya terkadang kita ini bias, ya, masih buram tujuan kita. Kadang kita lupa, tujuan kita. Nah, contoh, ketika seorang manusia tidak mengetahui, ya, atau kita tidak mengetahui tujuan kita, maka ya kita pasti akan bingung mau kemana lagi. Tujuan kita nggak tahu mana. Tujuan kita nggak ya mau kemana, kan nggak ada tujuan. Jadi ya paling stuck di tempat, tidak bergerak kemana-mana. Sama seperti misalnya para pemain bola, ya, yang lari 90 menit tanpa ada gawang, pasti akan merasakan ya letih yang sangat-sangat luar biasa. Karena mereka lari nggak ada gawang, mau ngapain, nggak ada tujuan. Nah, jadi kalau misalkan ada gawang, ekstra. Jadi tujuan itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita agar memang kita tidak capek dalam menjalani hidup. Karena kita punya sesuatu yang dituju, punya sesuatu yang perlu kita kejar, punya sesuatu yang mana ketika kita mengingat itu kita menjadi semangat lagi walaupun lelah, walaupun ujian atau cobaan itu datang silih berganti menghampiri kita. Jadi manusia dengan tujuan hidupnya itu, kalau boleh kita andaikan, adalah manusia dengan tujuan itu, kalau boleh kita andaikan, itu seperti nafas
ya, seperti nafas yang selalu dibutuhkan. Agar apa? Agar memang kita tidak lupa dengan apa yang ingin kita kejar, dengan tujuan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau manusia atau kita tahu tujuan kita, ya, maka pasti kita semangat. Contoh gini, kalau misalkan kita punya cita-cita kita taruhlah dokter atau insinyur atau pengusaha, maka itu kan tujuan kita, ya, tujuan di dunia. Masih kita akan belajar sebanyak mungkin, berdiskusi dengan orang-orang baru, ya, belajar dengan giat, gak peduli omongan orang. Maka ya, omongan orang yang mendiskreditkan kita dengan negatif, ya, kamu gak bakal bisa, kamu tuh gak mampu, gak mungkin kamu bisa mewujudkan impian kamu. Itu kata mereka. Tapi kalau misalnya kita fokus sama tujuan dan kita memiliki tujuan itu, maka ya kita akan semangat dan kita tidak akan memedulikan mereka yang berkata buruk kepada kita, karena kita fokus pada tujuan. Ya, kita pasti akan belajar sebanyak mungkin, segiat mungkin, sehingga pada akhirnya kita sampai pada tujuan kita. Nah, sama nih dengan kita, ya. Ketika kita memiliki tujuan dalam hidup, ya, dan tujuan itu adalah sesuatu yang sangat besar, maka insya Allah ketika kita dicemooh oleh orang-orang, lalu kita juga dikerdilkan oleh orang lain, maka itu tidak menjadi masalah, karena kita memiliki tujuan yang paling besar. Nah, apa sih tujuan manusia yang paling besar? Nah, sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada kita, ya, Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Nah, jadi ketika Allah sudah memberitahukan kita bahwasanya ketika kita diciptakan, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah untuk taat kepada Allah. Tujuan kita tidak lain ada di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Nah, jadi ini sangat penting nih, Mitra JC. Kenapa? Karena memang kadang kita suka lupa, suka nggak ingat. Kita lupa sholat. Banyak proyek kita lalai untuk beribadah. Sehingga ini adalah sesuatu yang perlu untuk sama-sama kita koreksi, bahwasanya ya ini loh, Allah menciptakan kamu tuh untuk ibadah. Allah tuh menciptakan kamu untuk beribadah, untuk menyembahnya. Dan ya jangan sampai kata Allah tuh ya kamu tuh lupa dengan tujuan kamu ini gitu. Nah, ini penting banget nih Mitra JC, kalau misalkan kita lupa sama tujuan kita, ya kita seperti orang yang ya berjalan di tempat, nggak kemana-mana, nggak di bumi. Ya, lagi-lagi dunia adalah sesuatu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai ya cuma sanda dan gurau, cuma canda, ya, dan gurauan semata. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang beriman sampai lupa dengan tujuan hidup kita. Bahwasannya tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk taat pada Allah. Jadi kalau misalkan kita pada hari ini mengalami kegalauan, mengalami himpitan hidup yang begitu sempit, bahkan kita nggak tahu lagi kemana harus melangkah, bahkan kita juga sampai kedel gitu ya, sampai gelisah dengan begitu kuat dan begitu hebat, kita menangis, kita bersedih, mungkin itu adalah suatu tanda bahwasannya Allah ingin kita kembali kepadanya. Dan itu juga sebagai sebuah tanda bahwasannya kita telah jauh dari Allah. Nah, ketika Bobby Khalid menyampaikan ini, bukan berarti ini adalah pesan yang sifatnya untuk Mitra JC, bukan. Tapi ini adalah pesan juga untuk Bobby Khalid agar mengingat-ingat kembali apa-apa yang tentunya telah
guru-guru kita sampaikan, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, bahwasanya kita hidup di dunia cuma sebentar, cuma sementara. Nah, jadi balik lagi nih Mitra JC, kalau misalkan kita sudah tahu tujuan hidup kita, ya, bahwasanya kita memiliki tujuan untuk beribadah pada Allah dan kita pasti suatu saat kembali kepada Allah, maka ya semua hal yang ada di dunia ini yang menghampiri kita, entah itu kebaikan, entah itu kesedihan, maka semuanya akan menjadi kebahagiaan buat kita. Sedih, kita menjadi bahagia. Bahagia apalagi tambah bahagia, tambah bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan kesedihan, kita tidak terlalu larut di dalamnya, tidak terlalu tenggelam, karena kita bisa bangkit lagi bahwasanya oh ternyata ini cuma ujian sebentar aja. Karena ya ketika kita lupa akan tujuan hidup kita, ya kita seperti mayat hidup yang ya udah kita nggak tahu mana, kayak zombie ya, like a zombie yang ya berjalan tanpa, ya Mitra JC mungkin pernah lihat zombie ya, jalan tanpa pernah ada tujuan, ya gigit orang sana sini, karena ya hidupnya nggak punya tujuan, nggak punya apa sih yang pengen dikejar. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui tujuan kita untuk beribadah pada Allah, maka ketika kita hidup di dunia, maka ada hal yang lebih penting lagi, misalnya tujuan yang lebih besar. Jadi ketika kita di dunia, kita juga harus memiliki tujuan yang lebih besar. Disebut dengan unlimited goal. Ya, unlimited goal. Ini tujuan yang sangat besar sekali. Besar. Sehingga ketika kita mencapainya, semuanya ikut. Semuanya ngikut. Nah, apa itu? Yaitu adalah surganya Allah. Nah, ini unlimited goal setiap muslim, setiap kita yang beriman pada Allah, unlimited goal kita adalah surga. Kenapa? Karena ya ini tujuan terbesar kita, yaitu untuk meraih surga, meraih ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Jadi ini unlimited goal kita. Kalau misalkan tujuan kita ke sana, maka cibiran orang lain, hinaan orang lain, sindiran orang lain, apalagi omongan orang lain, ketika kita melakukan sesuatu yang baik di mata Allah dan di mata kita, pastinya, ya maka akan menjadi biasa, akan menjadi hal yang ya udah, dia ngomong kayak gitu, ya aku sih fine aja gitu kan. Karena pada hari ini kan banyak orang-orang di antara kita yang kita masih dengerin omongan orang, ya. Orang ngomong ini kita langsung down, orang ngomong kita buruk, kita langsung marah. Ya memang wajar sebagai manusia kita mendengar omongan jelek orang lain itu kita marah, pasti. Saya juga marah. Tapi kalau misalnya kita berpikir lagi, lah, kenapa saya marah ya? Kalau misalnya dia ngomongin jelek tentang saya, itu dia dosa gitu kan. Dan ya udah, pahalanya mengalir ke kita. Dan nggak akan kita ambil pusing kalau misalkan kita memiliki unlimited goal. Ini dari segi omongan orang. Terus kalau misalkan kita sudah memiliki unlimited goal, Mitra JC, ketika kita melakukan apapun, ketika pekerjaan begitu berat, ketika pekerjaan begitu banyak sekali amanah, begitu beban-bebannya sangat berat sekali, maka ya, itu akan menjadi terasa ringan, ya. Karena apa? Karena kita memiliki tujuan yang tidak terbatas, ya, memiliki unlimited goal yang sangat-sangat besar sekali, dan ini adalah impian setiap kita, impian setiap muslim. Ya nggak apa-apa, capek-capek di dunia, asal nggak melakukan kebaikan. Kalau kata Umar bin Khattab, Mitra JC, beliau mengatakan, kebaikan itu ya meskipun capek, ya kebaikan itu akan kekal dan capek itu akan hilang. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, ya kemaksiatan itu cuma sebentar, nikmat kemaksiatan cuma sebentar.
ya itu akan hilang dan dosanya kekal. Nah, nauzubillah min dzalik ya, auzubi kalimatillah itu perbuatan keji, dan kita mohon pada Allah agar Allah melindungi kita dari berbagai macam. Ya jadi kita tidak akan merasakan capek. Ya capek pasti, tapi kita punya kekuatan yang begitu besar ketika kita mengalami keletihan. Maka ketika mengingat tujuan besar itu, kita tidak akan letih lagi. Kita akan memiliki dorongan yang sangat kuat, dorongan yang dapat membuat kita melesat lebih jauh, lebih tinggi. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita miliki sebagai seorang muslim, ya, dan sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah lupakan tujuan kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat padanya, untuk melaksanakan syariahnya dalam kehidupan kita, ya, dan di dalam seluruh setiap karena tujuan inilah yang akan membuat kita berjalan di track, berjalan on the track, sehingga kita sampai pada tujuan kita. Tujuan kita, ketika kita memiliki tujuan, berarti kita jalan lurus. Tapi kalau misalkan kita nggak punya tujuan, ya kita jalannya seperti di labirin yang tidak memiliki ujungnya untuk keluar. Nah, jadi ini adalah sebuah pesan buat lebih pribadi dan juga untuk kita semua, Mitra JC, agar sama-sama tidak melupakan tujuan hidup kita. Karena kalau misalkan kita memiliki tujuan hidup, semua hal itu bisa kita lakukan. Semua hal menjadi mudah. Contoh ya, Mitra JC pernah melihat orang yang, mohon maaf, kekurangan anggota tubuh atau memiliki sakit yang akut, tapi Masya Allah dia masih ikut kajian, dia masih ngaji, bahkan dia menghafalkan Al-Quran. Nah, ini adalah sesuatu yang imponderabilia, ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena kita nih yang tubuhnya lengkap, yang nggak punya penyakit apa-apa, alhamdulillah ya, Masya Allah, tapi kita masih terkadang kalah dengan mereka. Nah, ini kan mereka itu berarti sangat luar biasa. Mereka memiliki imponderability yang kita nggak lakukan, kita nggak memiliki itu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka punya tujuan hidup yang sangat besar, punya imponderability, ya, sesuatu yang menakjubkan. Bahkan Pinterest mungkin pernah lihat video ya, seorang syekh yang mewawancarai anak kecil, anak remaja yang kehilangan dua penglihatannya, tapi atas izin Allah dia dapat menghafalkan Al-Quran. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika ditanya, apakah kamu nggak berdoa untuk meminta agar Allah mengembalikan penglihatanmu, maka apa kata remaja ini? Enggak, aku nggak minta, karena aku tahu, ya, aku pernah mendengar sebuah hadis, ketika aku bersabar atas keadaan ini, ketika Allah mengambil penglihatanku, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali ketika memang kita memiliki tujuan dalam hidup. Ya, jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita masih memiliki begitu banyak alasan untuk tidak melakukan kebaikan atau sesuatu yang baik buat kita dan akhirat kita. Jadi ya, inilah sebuah pesan singkat untuk pagi hari ini Mitra JC di dalam program Bincang Inspirasi. Jadi Mitra JC, terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Akhirnya wabillahi pamit undur diri. Dan ya, ini adalah pesan, sekali lagi ini adalah pesan buat wabillahi pribadi dan juga untuk kita semua. Dan ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap stay tune di 107.7 FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.